Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Kebetulan ini lagi macet. Saya lagi mau perjalanan dan macet ya, sekalian buat konten aja. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kalau hanya tak like itu pasti, oh ini seru ini kalau dibuat dibuat video. Jadi memang hanya tak like itu bukan berarti tidak kita respon, tapi kita akan respon via video ya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel Toko Mandiri Indonesia, selamat datang ya. Untuk sahabat-sahabat semua, selamat datang. Channel Toko Mandiri Indonesia adalah channel YouTube yang membahas tentang bisnis retail, bisnis minimarket, bisnis toko kelontong ya. Semua tentang retail, semua tentang jual beli bahan pokok ya. Dan videonya sudah banyak sekali. Silahkan kalau ada yang mau buka toko, silahkan dicek videonya untuk referensi, untuk tanya jawab, ada di komentar-komentarnya begitu ya. Jadi kalau mau tanya lewat WA atau lewat komentar, sebaiknya coba lihat di video bawah-bawah aja. Di situ kita sudah nge-share banyak sekali video tentang retail begitu ya. Kembali lagi ke kompetitor. Jadi banyak sekali yang punya keinginan buka toko tapi takut kalah, takut gak laku ya. Gimana mau maju kalau penuh dengan ketakutan ya. Ini saya coba kasih edukasi seperti ini. Jadi ternyata ada beberapa toko yang besar, toko besar, kelihatannya untung, kelihatannya wah, ternyata tiba-tiba tutup ya. Kalau tutup itu kesimpulannya ada dua. Kalau nggak kontraknya habis ya dia rugi. Nah begitu ya. Jadi lalu ada toko yang kelihatannya kecil tapi kok rame banget, bahkan bisa buka cabang lagi. Ya itu berarti tokonya untung. Sederhananya kayak gitu, sederhananya. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua seperti ini. Jadi pengalaman saya, kalau saya buka toko, misalkan ini ada toko minimarket yang besar, kita survei sudah ketemu omsetnya adalah misalkan 15 juta per hari ya misalkan. Terus kita buka di sebelahnya, jarak 100 meter 200 meter lah ya. Terus ternyata toko yang kita buka itu bisa ngomset 7 juta atau 8 juta. Itu bukan berarti yang omset 15 itu dibelah semangka, bukan berarti seperti itu. Bukan sana 8 kita 7 atau sana 10 kita 5, enggak. Justru sana ya kemungkinan kalaupun turun sedikit bahkan bisa naik ya, dan kita itu tidak selalu konsumen yang ada di kita adalah konsumen-konsumen baru atau juga konsumen yang ada dari kompetitor. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita yang kita toko lama terus ada toko pendatang juga kayak gitu sistemnya, maka jangan takut ya. Jadi pengalaman kita itu begitu. Jadi kita misalkan ini ada toko kompetitor, kita sebagai pendatang ya, saya kasih tegaskan lagi, di retail itu jangan baper, jangan pansos. Kalau kita tidak datang ya didatangi, begitu konsepnya ya. Jadi ini pengalaman kita dulu buka toko. Ini ada toko kita buka di sebelahnya. Saya kira memang gitu, belah semangka. Ternyata setelah kita survei lagi di toko minimarket yang besar itu juga omsetnya sama, tidak ada penurunan, bahkan lebih rame gitu loh ya, bahkan lebih rame. Lalu juga ini pengalaman lagi yang kedua. Jadi saya pernah buka toko ini, saya nggak tahu ya, tokonya itu sepi, tokonya sepinya karena pandemi PSBB-nya sangat ketat sehingga sepi ya. Sepi, tiba-tiba depannya pas, jadi di seberang jalannya itu kan di jalan nasional, di seberangnya pas itu dibuka minimarket nasional. Maka saya juga bingung saya ya, perhitungannya itu apa? Katanya profesional, wong toko sepi kok sebelahnya dibuka ya. Apa dia punya ilmu khusus ya? Saya juga penasaran. Setelah dibuka ternyata kita survei sama-sama sepi, bahkan di tempat kita lebih ramai karena sebelah toko saya itu masih ada gang yang ketika dia keluar dia tidak berlawanan arus sehingga masih masuk, tapi sepi ya. Untung enggak tokonya untung, tetapi
hanya bisa untuk buat bayar pajak, bayar sewa, bayar karyawan, dan untung sedikit untungnya gitu ya, nggak sampai UMR ya saya ngomong. Tapi ya itu, saya bingung, minimarket sebesar itu kok bisa buka di depan toko yang saya buka, yang notabene tokonya masih sepi. Atau saya masih positive thinking sih sampai dengan sekarang, atau mungkin saja ada perhitungan yang nanti kalau PSBB atau pandeminya selesai bakalan rame jalanannya, atau wilayah itu bakalan rame ya, mudah-mudahan juga seperti itu. Nah makanya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan dan saya kuatkan, saya kasih edukasi bahwa tidak usah takut dengan brand besar. Yang melakukannya juga manusia, sama-sama manusia ya, mereka juga pasti menggunakan sistem yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang terpenting adalah teman-teman pelajari pasarnya, terus evaluasi pasarnya, kalau ada peluangnya tangkap peluangnya. Begitu, banyak-banyak sharing, banyak-banyak berbagi supaya tidak kehilangan arah gitu ya, karena pemain baru ya. Terus untuk Bapak Ibu yang sudah punya toko, kalau mau buka cabang pastikan di toko satu itu sistemnya sudah berjalan, sehingga kalau mau buka cabang itu lebih enak, tinggal copy paste. Kalau sistemnya belum jadi, sebaiknya diperkuat dulu sistemnya. Jadi nanti bukaan kedua, ketiga, keempat tinggal copy paste, lebih mudah kayak gitu. Nah, begitu ya sharingnya ya. Jadi untuk kawan-kawan sekali lagi, kalau tidak usah takut dengan itu, justru itu jadi penghambat nanti untuk kita bisa maju gitu ya. Kalau misalkan ada yang share ini, yang misalkan ternyata saya itu sebelahan, pepet satu tembok bahkan dengan minimarket yang besar, tapi saya juga tokonya masih rame. Nah itu bisa itu di-sharingkan ke kita ya, dan itu banyak loh yang kayak gitu. Jadi satu tembok ini minimarket lokal nggak begitu lengkap sama minimarket yang besar, itu ya sama-sama rame saya kalau lewat itu ya. Tapi saya yakin yang di toko minimarket itu mesti marginnya lebih kecil atau ngambil untungnya lebih sedikit. Nah itu nilai plusnya ya. Itu tetap semangat, mudah-mudahan yang punya keinginan punya toko mandiri atau usaha sendiri di rumah, di garasi, atau di sekitaran rumah bisa segera terlaksana gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.